Di pinggir sebuah jalan kabupaten yang menghubungkan Kediri dan Blitar, berdiri sebuah warung makan baru. Warung itu menempati lahan kosong bekas tambal ban yang sudah lama tak terpakai. Bangunannya sederhana, berdinding papan triplek dengan cat oranye pudar dan atap seng bergelombang. Di depannya, dipasang spanduk bertuliskan, RM sederhana asli Padang masakan Minang khas, dengan huruf kapital besar-besar. Di bawahnya, terpampang foto rendang, gulai kikil, dan sambal hijau yang tampak menggoda. Warung itu dibuka oleh pasangan suami istri asal Medan, Pak Indra dan Bu Marni. Keduanya merantau ke Kediri setelah gagal menjalankan bisnis rumah makan di Jakarta. Usia mereka sekitar akhir 40-an, dan meskipun tampak ramah pada setiap pelanggan, ada sesuatu dari cara bicara Pak Indra yang kaku dan tatapan matanya yang dalam, seperti menyimpan banyak hal tak terucap. Hari pertama pembukaan warung itu berlangsung sepi. Hanya 1-2 orang lewat yang sempat mampir, itu pun hanya bertanya harga atau sekadar melihat-lihat dari luar. Bu Marni tampak duduk di bangku panjang dekat etalase, menggulung-gulung jilbabnya sambil sesekali melirik jam dinding. Sementara Pak Indra sibuk mengatur nasi dan lauk pauk di belakang. Belum waktunya ramai, kata Pak Indra pendek, sambil menyusun rendang dalam wadah stainless. Bu Marni hanya mengangguk. Ia tidak banyak bicara, tapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia sebenarnya ragu dengan tempat itu. Jauh dari keramaian, tidak ada tetangga warung lain. Hanya satu rumah kecil di seberang jalan dan selebihnya kebun kosong. Malam hari, suasana makin sepi. Jalanan menjadi gelap tanpa lampu penerangan umum. Hanya ada cahaya dari lampu warung yang menggantung, redup kekuningan. Beberapa kendaraan besar seperti truk dan bus malam melintas kencang, tapi tak ada yang berhenti. Menjelang pukul 9 malam, Pak Indra menutup etalase dengan tirai plastik bening. Ia duduk di salah satu meja pelanggan dan memandangi panci besar di dapur belakang. Dapur itu dipisahkan oleh dinding setengah badan, dengan jendela kecil di tengah sebagai tempat lalu lalang makanan. "Besok kita masak lebih sedikit saja, Bang," kata Bu Marni pelan. Pak Indra tidak menjawab. Ia menatap kosong ke arah sudut ruangan, di mana tampak sebuah kendi tua yang berdiri sendiri di atas rak. Kendi itu tidak pernah disentuh siapapun sejak mereka membuka warung. Ketika jam menunjuk pukul 10 malam, suara aneh terdengar dari arah dapur. Suara seperti kain diseret di lantai dan gemerisik pelan, seolah ada sesuatu bergerak pelan-pelan. Bu Marni menoleh kaget. "Itu, apaan?" Pak Indra berdiri pelan, menghampiri dapur tanpa berkata-kata. Ia membuka tirai plastik, masuk ke ruang kecil itu dan menyalakan lampu. Tidak ada siapapun. Tapi kendi di rak itu tampak bergeser sedikit dari posisinya semula. "Angin mungkin," katanya, meskipun jendela tertutup rapat dan malam itu tidak ada hembusan angin sedikit pun. Keesokan paginya, mereka tetap membuka warung. Pukul 8, nasi sudah matang, dan semua lauk telah tersaji. Ayam pop, dendeng balado, perkedel, dan tentu saja rendang yang menjadi andalan. Bau harum masakan menguar keluar, menyusup ke jalan, dan dibawa angin hingga beberapa ratus meter jauhnya. Sekitar pukul 10, seorang pria datang dengan sepeda motor besar. Ia mengenakan jaket kulit lusuh dan celana pendek, tampaknya seorang sopir truk. Pria itu berhenti, memarkir motornya, dan masuk ke warung. "Buka, Bu?" tanyanya sambil melepaskan helm. "Buka, Bang." "Silakan duduk," jawab Bu Marni sambil tersenyum. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bang Heri. Ia sedang dalam perjalanan kirim barang dari Surabaya ke Tulungagung, dan sudah lapar sejak subuh. Ia memesan sepiring nasi dengan rendang, gulai ayam, dan sambal ijo. Ketika ia mulai makan, ekspresinya langsung berubah. Matanya sedikit membelalak, lalu tertunduk menikmati suapan demi suapan seperti orang yang tak ingin berhenti. Ia bahkan tidak berkata apa-apa, hanya mengunyah dengan napas berat, seperti tergesa. "Gimana, Bang?" tanya Bu Marni. "Ini, enak banget, Bu. Rasanya, beda."
Beda banget. Kayak masakan ibu saya dulu. Tapi lebih dari itu, katanya dengan suara serak. Pak Indra yang dari tadi hanya berdiri di pojok tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya, lalu kembali masuk ke dapur tanpa suara. Setelah selesai makan, Bang Heri membayar dan berkata ia akan mampir lagi kalau lewat. Ia tampak gelisah saat meninggalkan warung, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk tetap tinggal. Malam harinya, warung kembali sepi. Tapi dari jauh, terdengar suara motor Bang Heri kembali mendekat. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Bu Marni heran, karena itu bukan jam normal pelanggan datang. Bang Heri masuk dengan napas terengah. "Bu, masih ada rendang?" tanyanya cepat. "Masih, Bang, tapi udah hampir tutup. Saya bayar 2 kali lipat. Saya harus makan itu lagi." Bu Marni dan Pak Indra saling pandang. Tak banyak bicara, Bu Marni menyajikan sepiring nasi dengan rendang. Kali ini, Bang Heri makan lebih rakus. Tangannya gemetar, mulutnya mengunyah cepat, bahkan matanya berkaca-kaca. Ketika selesai, ia membayar tanpa banyak tanya dan pergi tergesa. Namun sejak saat itu, ia kembali setiap malam. Dan setiap kali, ia terlihat makin kurus, matanya cekung, suaranya berat dan napasnya pendek. "Dia akan jadi awal yang baik," kata Pak Indra suatu malam, ketika hanya mereka berdua di warung yang sunyi. "Awal apa?" tanya Bu Marni lirih. Pak Indra tidak menjawab. Ia hanya menatap kendi tua di rak. Malam itu, kendi itu tampak berembun di bagian dalam, meski tidak diisi air. Dan dari dalamnya, samar-samar terdengar suara mendengung, seperti desahan atau bisikan. Bang Heri kembali datang malam itu, seperti hari-hari sebelumnya. Suaranya sudah dikenali oleh Pak Indra dan Bu Marni sejak suara knalpot motornya terdengar dari kejauhan. Deru mesin yang meraung pelan lalu berhenti mendadak tepat di depan warung, menjadi tanda bahwa pelanggan pertamanya itu tak pernah absen. Ia turun dari motor dengan langkah terburu-buru. Tubuhnya kini tampak jauh berbeda dari kali pertama datang. Pipi yang dulu agak bulat kini menipis. Jaket kulit yang biasa melekat di tubuhnya mulai tampak kebesaran. Namun semangatnya tak berubah. Tatapannya masih dipenuhi gairah, bukan karena lapar biasa, melainkan seperti orang yang sedang kecanduan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Begitu masuk, tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Bu, seperti biasa. Nasi setumpuk, rendangnya 2. Bu Marni mengangguk sambil menatapnya dengan ekspresi setengah iba, setengah was-was. Ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi pada Bang Heri. Tapi entah kenapa, ia tidak mampu menolak permintaan pria itu. Seolah ada kekuatan lain yang memaksanya untuk terus menyajikan makanan. Pak Indra berdiri di pojok dapur, mengaduk sesuatu di dalam panci besar dengan kuali besi hitam. Tidak ada suara, hanya uap panas yang menggantung di udara. Aroma rempah menggugah selera, tapi juga menyimpan sensasi ganjil yang menyelinap di hidung seperti asap dupa atau kemenyan. Bang Heri duduk seperti biasa di meja paling dekat jendela. Ia makan dengan cepat, bahkan tergesa. Tangan kirinya memegang sendok, sementara tangan kanannya mencabik rendang dengan jari, mengabaikan etika makan. Mulutnya penuh, dan setiap kali ia menelan, matanya memejam seperti sedang merasakan kenikmatan luar biasa. "Apa yang bikin rendang ini seenak ini, Bu?" katanya dengan mulut penuh. "Saya makan di banyak rumah makan Padang, tapi nggak ada yang kayak ini. Rasa dagingnya, kayak empuk tapi padat. Bumbunya nempel, tapi ada rasa, beda. Kayak ada sedikit rasa pahit, tapi malah bikin nagih." Bu Marni hanya tersenyum kaku. "Itu resep warisan dari keluarga, Bang. Pakai bumbu rahasia." Bang Heri tertawa kecil, walau napasnya terdengar berat. Ia menyeka keringat dari dahinya, lalu melanjutkan makan. Selesai menyantap piring pertama, ia memesan porsi kedua, lalu ketiga. Sampai akhirnya ia duduk terhenyak, perut membuncit,
wajah pucat. Luar biasa, Bu. Saya belum pernah makan sebanyak ini, tapi saya masih pengin. Besok saya datang lagi, ya? Bu Marni hanya mengangguk. Tapi di balik tatapannya, ada bayang-bayang takut yang mulai tumbuh. Setelah Bang Heri pergi, Pak Indra keluar dari dapur dengan tangan berlumuran bumbu dan rempah. Ia membawa satu panci kecil tertutup rapat, yang kemudian disimpan di dalam lemari besi kecil di bawah rak kendi tua. "Apa kita nggak keterlaluan, Bang?" tanya Bu Marni lirih. Pak Indra menatap istrinya tajam. "Kita cuma menyediakan makanan. Dia yang memilih untuk terus datang. Kita nggak memaksa." Tapi lihat dia, Bang. Badannya makin kurus. Matanya makin dalam. Seperti orang yang kena santet. Pak Indra tak menjawab. Ia hanya menyalakan rokok dan duduk sambil menatap kendi tua itu. Di dalam kendi, airnya tampak berputar perlahan meski tidak disentuh. Seperti ada pusaran kecil yang menari pelan, menunggu sesuatu. 2 hari kemudian, Bang Heri datang lebih awal dari biasanya. Kali ini sebelum maghrib, padahal sebelumnya selalu datang tengah malam. Ia tampak lebih lemas dari hari-hari sebelumnya. Suaranya serak, dan tangannya gemetar ketika memegang sendok. "Bu, maaf. Saya pinjam uang sedikit. Nanti saya bayar. Saya harus makan rendang itu lagi. Saya enggak bisa tidur 2 malam. Kepikiran terus." Bu Marni menatapnya dengan tatapan cemas. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Tapi ia tetap menyajikan sepiring rendang untuknya. Kali ini tanpa meminta bayaran. Ada rasa bersalah di hatinya, tapi juga ketakutan. Ia takut jika menolak, warung ini akan kehilangan sesuatu, atau lebih buruk, akan dihukum oleh kekuatan tak kasat mata yang mereka panggil sejak awal. Bang Heri makan dalam diam. Wajahnya pucat, seperti orang sekarat. Namun matanya tetap penuh gairah. Seakan tubuhnya menolak, tapi jiwanya memaksa. Saat ia hendak pergi, ia sempat tersandung di ambang pintu. Tubuhnya jatuh ke tanah dan ia merintih pelan. Pak Indra keluar dari belakang dan membantu mengangkatnya. "Bang Heri, sudah cukup. Kalau badan nggak kuat, jangan maksa," kata Bu Marni. Namun pria itu hanya tertawa kecil sambil berdiri dengan susah payah. "Saya tahu ini bukan makanan biasa, Bu. Tapi saya nggak peduli. Saya mau terus makan di sini, walau apapun yang terjadi." Beberapa hari berikutnya, Bang Heri tidak datang. Warung tetap buka seperti biasa, tapi kini makin banyak orang yang mulai mampir. Pelancong dari luar kota, pengendara motor, bahkan penduduk lokal yang penasaran. Mereka semua memuji rasa masakan Bu Marni dan Pak Indra. Ada yang kembali keesokan harinya. Ada yang membawa teman. Dalam seminggu, warung itu menjadi salah satu yang paling ramai di sepanjang jalan Kediri Blitar. Namun di tengah keramaian itu, terselip kabar buruk. Seorang tukang tambal ban di daerah Pare datang suatu sore dan bertanya pada Pak Indra, "Pak, benar ini tempat terakhir Bang Heri makan?" "Bang Heri?" tanya Bu Marni. "Iya, sopir truk yang sering lewat sini. Teman saya. Sudah 4 hari nggak bisa dihubungi. Terakhir dia bilang mau makan di sini." Pak Indra tersenyum tenang. "Iya, dia pernah ke sini. Tapi sudah beberapa hari tidak kelihatan." Tukang tambal itu mengangguk. "Aneh, soalnya motornya ditemukan di kebun kosong dekat sini. Tapi orangnya nggak ada." Setelah pria itu pergi, Bu Marni menatap suaminya dengan pandangan penuh tuduhan. Tapi Pak Indra tetap tenang. Dia yang terlalu rakus. Pesugihan ini tidak meminta kita mengorbankan siapapun dengan tangan kita sendiri. Tapi kalau mereka datang sendiri dan tidak bisa mengendalikan diri, bukan salah kita. Bu Marni menunduk. Dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang berjalan. Tapi semua terasa seperti sudah terlambat untuk dihentikan. Dan di rak kayu, kendi tua itu tampak berembun lagi. Kali ini,
lebih banyak dari sebelumnya. Seperti memuaskan dahaga yang telah lama ditahan. Pagi itu, langit di Kediri mendung tipis. Udara terasa lembab, seperti sedang menahan gerimis yang tak kunjung jatuh. Tapi di jalan kabupaten yang menghubungkan Kediri dengan Blitar, suasana terasa berbeda. Warung makan Padang milik Pak Indra dan Bu Marni tampak lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil pribadi, sepeda motor, bahkan beberapa kendaraan travel mulai berhenti silih berganti. Pelanggan datang dari berbagai arah. Ada yang makan di tempat, ada pula yang membungkus. Tak sedikit yang datang karena mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa ada warung Padang baru yang masakannya bikin ketagihan. Bu Marni nyaris tak sempat duduk seharian. Tangannya sibuk membungkus nasi, melayani pelanggan, atau sesekali menggantikan Pak Indra mengambil lauk dari dapur. Wajahnya lelah, tapi ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa warung ini kini mendatangkan uang jauh lebih banyak dari yang pernah mereka bayangkan. Namun di tengah keramaian itu, diam-diam rasa gelisah tumbuh di dalam hati Bu Marni. Semalam, suara dari dapur terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas. Seperti suara tangisan pelan. Bukan suara manusia dewasa, melainkan tangisan anak kecil yang lirih dan tertahan. Ia sempat berdiri lama di depan tirai dapur, nyaris membuka, namun urung saat Pak Indra muncul dari belakang dengan tatapan tajam. "Jangan pernah masuk ke dapur kalau aku sedang masak," ucap suaminya dengan nada dingin. Di rumah sebelah warung, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Rasti memperhatikan aktivitas warung itu dengan seksama. Ia tinggal di rumah kecil berdinding tembok kuning pucat yang hanya berjarak 3 meter dari warung Pak Indra. Dulu rumahnya berdampingan dengan tambal ban, dan setelah tempat itu kosong bertahun-tahun, barulah pasangan dari luar kota itu datang. Awalnya Bu Rasti senang ada tetangga baru. Setidaknya ada teman ngobrol dan suasana tak sepi. Tapi sejak warung itu ramai, ia justru mulai merasa ada yang tidak biasa. Bukan soal banyaknya pelanggan. Bukan juga karena suara kendaraan yang keluar masuk sepanjang hari. Tapi karena malam-malam tertentu, terutama selepas pukul 2 dini hari, Bu Rasti sering terbangun mendengar suara orang menangis dari arah warung. Tangisan yang aneh, bukan karena sedih, tapi seperti seseorang yang sedang kesakitan, diseret, lalu dicekik perlahan. Ia pernah mencoba melihat dari jendela kamarnya. Warung itu gelap, kecuali cahaya samar dari arah dapur. Dan kadang, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam, membelakangi jendela. Tapi bayangan itu terlalu tinggi untuk ukuran Pak Indra. Hari itu, saat Bu Rasti membeli sayur di pasar kecil dekat perempatan, ia sempat berbincang dengan Buin, teman lamanya yang juga pernah punya warung makan di daerah sekitar. Kamu pernah makan di warung Padang yang baru itu?" tanya Bu Rasti sambil memilih cabai. "Yang dekat tambal ban itu?" "Belum. Tapi katanya enak banget. Sampai dibicarakan di grup Facebook warga," jawab Buin. Bu Rasti menunduk. "Aku tetangganya." "Iya, memang ramai banget. Tapi, kok aku malah nggak enak hati ya?" "Kenapa?" Bu Rasti menoleh cepat ke kanan kiri, lalu mendekat dan berbisik. "Aku sering dengar suara aneh dari sana malam-malam. Kayak orang nangis. Kadang juga bau amis kayak darah." Buin tertawa kecil. "Loh, mungkin mereka nyembelih ayam buat persiapan besok." "Tapi masa tiap malam?" bisik Bu Rasti lebih lirih. Buin berhenti tertawa. Wajahnya mulai berubah. "Jangan-jangan," gumamnya. Sore harinya, Bu Rasti memberanikan diri mampir ke warung Pak Indra. Ia berpura-pura membeli nasi bungkus, sekaligus mencari tahu lebih banyak. Bu Marni yang melayaninya tampak gugup saat tahu Bu Rasti datang. "Bu Rasti, mau makan di tempat atau dibungkus aja?" tanyanya sambil merapikan wadah lauk. "Dibungkus aja, Mbak. Tapi saya mau lihat-lihat menunya dulu," jawab Bu Rasti santai. Sambil melihat-lihat, Bu Rasti memperhatikan suasana dapur dari celah jendela kecil. Ia tidak melihat banyak, tapi samar-samar ia mencium bau aneh. Bukan hanya aroma rendang,
tapi ada sedikit bau amis yang menguar tipis, seperti darah segar yang belum dicuci benar. Ketika Bu Marni pergi ke dapur sebentar, Bu Rasti melihat kendi tua di atas rak. Ia tidak tahu mengapa benda itu membuatnya merinding. Kendi itu terlihat tidak cocok dengan suasana warung. Tua, kusam, dan berdiri sendirian seperti barang pusaka kuno yang tidak boleh disentuh. Malam harinya, Bu Rasti tidak bisa tidur. Rasa penasaran dan kecemasannya menumpuk. Sekitar pukul 2 dini hari, ia membuka jendela dan mendengar suara itu lagi. Tangisan. Bukan hanya satu orang kali ini, tapi seperti 2 atau 3 suara sekaligus. Tangisan berlapis-lapis, ditambah suara geraman halus. Bulu kuduk Bu Rasti berdiri. Ia menutup jendela perlahan dan langsung menyalakan lampu kamar. Paginya, ia memutuskan menceritakan semuanya kepada suaminya, Pak Karno. Mas, aku curiga sama warung sebelah. Kayaknya ada yang gak beres. Tiap malam selalu ada suara nangis. Kadang kayak orang dicekik. Aku takut, katanya sambil membuat kopi. Pak Karno diam sebentar, lalu menjawab, kamu jangan sok tahu. Urus aja rumah sendiri. Kalau memang ada apa-apa, biar warga atau polisi yang urus. Tapi Mas, Bang Heri itu loh, yang dulu sering ke sana, kok nggak pernah kelihatan lagi. Kata orang pasar, dia hilang. Pak Karno mendengus. Orang hilang belum tentu karena warung sebelah. Jangan fitnah. Bu Rasti terdiam. Ia tahu suaminya bukan tipe yang percaya hal-hal mistis. Tapi ia juga tahu, nalurinya sebagai perempuan, terutama yang tinggal berdampingan dengan tempat itu, jarang salah. Sesuatu sedang berjalan di warung itu, dan sesuatu itu tidak wajar. Sementara itu, di warung Pak Indra, penghasilan terus meningkat. Setiap hari laci uang terisi penuh. Setiap malam, kendi tua itu tampak lebih berembun. Dan setiap kali Pak Indra membuka tutupnya di tengah malam, suara-suara berdesah itu terdengar makin jelas. Suara minta makan. Suara minta tumbal. Pagi hari di warung Pak Indra selalu dimulai dengan rutinitas yang sama. Menanak nasi dalam jumlah besar, memotong bumbu rempah, dan menyiapkan aneka lauk. Tapi pagi ini terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti ada kabut tipis yang menggantung di sekitar warung, meskipun cuaca cerah. Bahkan, ayam tetangga yang biasanya ribut sejak subuh kini tak terdengar berkokok. Bu Marni berdiri di depan dapur sambil menggenggam pisau dapur yang baru saja selesai digunakan. Ia memperhatikan kuali besar berisi gulai yang terus mengepul. Bau harum bumbu dan santan seharusnya menggugah selera. Tapi pagi ini, aroma itu bercampur dengan sesuatu yang aneh. Seperti bau daging mentah yang dibiarkan terlalu lama di udara terbuka. Bukan busuk, tapi ada kegetiran yang menusuk hidung. Ia menoleh ke belakang, ke arah kendi tua di rak kayu. Embunnya lebih tebal dari biasanya. Bahkan tutup kendi tampak sedikit basah dan bergetar halus, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pak Indra muncul dari pintu belakang, mengenakan kaos putih dan celana kain lusuh. Wajahnya terlihat lebih pucat, tapi matanya menyala terang. Kita tambah porsi hari ini. Rendang 2 kali lipat. Gulai kambing juga. Aku mau coba menu baru malam ini, katanya sambil merapikan mangkuk-mangkuk saji. Menu baru? Tanya Bu Marni pelan. Ya, bahan barunya sudah aku dapatkan. Pak Indra tidak menjelaskan lebih lanjut, lalu masuk ke dapur dan menutup pintu pelan. Bu Marni ingin bertanya, tapi ia tahu percuma. Ia hanya bisa menebak-nebak. Beberapa malam terakhir, suaminya sering pulang larut malam dengan pakaian basah dan bau tanah. Kadang dengan plastik hitam besar yang langsung disimpannya di dalam ruang belakang dapur, tempat yang bahkan ia tidak pernah diizinkan masuk. Jam 10 pagi, pelanggan sudah mulai berdatangan. Warung kembali ramai. Tapi hari itu, 2 hal janggal terjadi. Yang pertama, seekor kucing hitam yang sering berkeliaran di sekitar warung tiba-tiba muncul dengan tubuh menggigil. Ia melintasi halaman warung, lalu berhenti mendadak di dekat rak kendi.
Bulu-bulunya berdiri. Ia mengeong keras, lalu berlari menjauh sambil mengeluarkan suara aneh seperti mendesis. Beberapa pelanggan yang melihat hanya tertawa, mengira kucing itu kelaparan atau ketakutan. Yang kedua, seorang pelanggan perempuan, mahasiswi yang mampir karena penasaran dengan viralnya warung itu, mendadak jatuh pingsan setelah menyantap nasi rendang. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Setelah 3 suapan, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya roboh ke lantai. Pelanggan lain panik. Beberapa orang membantu mengangkat tubuhnya, sementara yang lain memercikkan air ke wajahnya. Bu Marni segera datang dengan segelas air putih dan menyeka keringat di dahinya. 5 menit kemudian, mahasiswi itu sadar. Ia duduk sambil gemetar. Aku merasa kayak ada yang masuk ke tubuhku. Panas. Kayak darah, katanya pelan, dengan mata berkaca-kaca. Pacarnya segera membawanya pergi tanpa menyelesaikan makan. Pelanggan lain terdiam. Beberapa memilih membungkus makanannya dan pergi tanpa bicara. Pak Indra yang baru keluar dari dapur hanya menatap pingsannya gadis itu tanpa emosi. Ia mengambil lap, mengelap meja seperti biasa, lalu masuk kembali tanpa komentar. Malam harinya, Bu Marni tidak bisa tidur. Ia duduk di meja dapur, menatap kendi yang kini mengeluarkan suara lirih seperti desir angin atau gumaman. Seakan kendi itu hidup, atau lebih buruk lagi, menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Pak Indra duduk di samping kendi, menyalakan dupa kecil yang baunya menusuk hidung. Ia membaca sesuatu dari kertas usang bertuliskan huruf-huruf Latin tua. Sesekali ia menaburkan sesuatu ke dalam kendi. Air di dalamnya beriak tanpa disentuh. Berapa lama lagi ini akan bertahan? Tanya Bu Marni dengan suara lelah. Selama kita terus memberi, jawab Pak Indra. Memberi apa? Pak Indra menoleh pelan. Rasa, tubuh, jiwa. Tumbal yang datang bukan karena kita paksa, tapi karena mereka datang sendiri. Seperti Bang Heri. Pak Indra mengangguk. Tapi dia hilang. Dia dibawa. Tapi warung ini selamat. Dan kita tetap laku. Bu Marni menunduk. Dalam hatinya, ia menangis. Tapi matanya tetap kering. Ia sudah terlalu dalam untuk bisa mundur. Dan setiap malam, suara tangisan di dapur makin keras, makin jelas. Di luar warung, Bu Rasti kembali mendengar suara yang sama malam itu. Tapi kali ini berbeda. Ia mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya. Pelan, berat, menyeret. Ia mencoba memanggil suaminya, tapi Pak Karno tertidur pulas dan tak terganggu sedikit pun. Ketika ia memberanikan diri membuka jendela, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sisi warung Pak Indra. Tingginya sekitar 2 meter, kurus, berambut panjang. Ia berdiri di samping kendi tua, lalu menghilang perlahan, seperti asap. Bu Rasti menjerit kecil dan langsung menutup jendela. Tapi malam itu, ia tahu, warung sebelahnya tidak hanya menjual makanan. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh di buku kecil. Ia tidak tahu untuk apa, tapi nalurinya berkata, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan bila nanti ada orang yang bertanya, ia ingin punya bukti. Siang itu, hujan turun perlahan di kawasan pinggiran Kediri. Suasana warung makan Padang milik Pak Indra tetap ramai, meskipun udara dingin membuat para pelanggan lebih memilih membungkus makanan daripada makan di tempat. Bu Marni tampak lebih lelah dari biasanya. Matanya cekung, kulit di bawah kelopak matanya menghitam. Sejak peristiwa pingsannya mahasiswi itu, ia sering gelisah dan kehilangan selera makan. Sore menjelang maghrib, warung mulai sepi. Pak Indra masuk ke dapur, meninggalkan Bu Marni sendiri di ruang depan. Saat itulah suara motor berhenti di depan warung. Seorang perempuan mengenakan jaket biru tua dan jilbab krem turun dari boncengan ojek. Wajahnya pucat, tapi ada ketegasan dalam matanya. "Permisi," katanya dari depan. Bu Marni menoleh dan berdiri. Ia menatap perempuan itu sebentar,
Lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Matanya melebar, tangannya sedikit gemetar. Ia mengenali sosok itu. Mbak Yeni? Gumamnya ragu. Perempuan itu mengangguk. Iya, Bu. Saya Mbak Yeni. Mereka duduk berdua di meja sudut warung. Pak Indra masih di dapur dan tidak muncul. Hujan masih menetes pelan di luar, menciptakan suasana hening yang aneh. Tatapan mata Bu Marni tak pernah lepas dari wajah Yeni. Seolah wanita muda itu datang membawa masa lalu yang seharusnya sudah dikubur. Aku nggak nyangka kamu akan datang lagi, kata Bu Marni pelan. Aku nggak niat kembali, Bu. Tapi, saya dengar warung ini buka lagi. Dan waktu saya lihat berita tentang Bang Heri yang hilang, saya merasa harus bicara. Bu Marni menghela napas panjang. Dia datang sendiri. Kami nggak paksa. Sama seperti yang dulu-dulu, ya, Bu. Yeni adalah mantan pembantu rumah tangga Pak Indra dan Bu Marni saat mereka masih tinggal di Medan. Ia bekerja selama 3 tahun dan keluar secara tiba-tiba, tanpa pamit. Saat itu usianya baru 19 tahun. Kini, lebih dari 7 tahun berlalu, ia datang kembali, dengan alasan yang sangat jelas. Ingin memastikan bahwa apa yang dulu ia lihat bukan sekadar mimpi buruk. Kamu masih ingat kejadian itu? Tanya Bu Marni. Saya nggak pernah lupa. Malam itu, malam saat Pak Indra pulang dari Gunung Kelut. Bu Marni menunduk. Tangannya meremas gelas air mineral di depannya. Suaranya lirih, nyaris bergetar. Waktu itu, dia bilang cuma mau jalan-jalan. Tapi ternyata, dia pergi untuk sesuatu yang bahkan aku sendiri nggak tahu sepenuhnya. Yeni menatap lekat-lekat. Tapi Bu, saya lihat sendiri. Waktu beliau pulang, matanya beda. Tatapannya dingin. Dan 3 hari setelah itu, dapur rumah kalian dipenuhi ayam kampung hitam. Lalu ada sesajen di kamar belakang. Saya bersihkan lantainya, tapi selalu ada darah segar di ubin, tiap pagi. Padahal saya yakin gak ada yang luka. Bu Marni mengangguk perlahan. Aku tahu, tapi waktu itu aku gak bisa bicara banyak. Indra bilang, itu bagian dari proses. Proses pesugihan. Ya, Bu Marni menatap lurus. Dia bilang, ini satu-satunya cara agar hidup kami berubah. Setelah gagal buka warung di Jakarta, utang menumpuk. Anakku meninggal karena nggak bisa bayar rumah sakit. Indra bilang, dia sudah siap melakukan apapun. Yeni terdiam sejenak. Apa yang dia lakukan di Gunung Kelut, Bu? Bu Marni menoleh. Suaranya sangat pelan, seperti takut terdengar oleh tembok. Dia menemui seorang dukun tua di lereng Kelut. Namanya Mbah Setro. Lelaki itu tinggal sendirian di tengah hutan pinus. Konon dia penjaga ilmu kuno dari zaman kerajaan. Indra dituntun masuk ke dalam goa kecil. Di sana, dia disuruh tidur selama 3 malam. Tanpa makanan, tanpa cahaya, hanya air kendi dan segenggam nasi. Katanya, kalau kuat, dia akan dilihat oleh penunggu Kelut. Dan kalau diterima, dia akan dapat apa yang dia mau. Yeni menarik napas panjang. Dan, dia diterima? Bu Marni mengangguk. Setelah 3 malam, dia pulang. Diam. Tak banyak bicara. Tapi malam harinya, dia membuka kendi tua yang dibawa dari sana. Airnya bening. Tapi ketika dia masukkan jari dan baca mantra, air itu berputar. Sejak saat itu, semua yang dia masak, rasa masakannya berubah. Jadi bumbunya dari air kendi itu. Ya, tapi bukan itu intinya. Pesugihan itu meminta sesuatu, tumbal. Yeni menatap Bu Marni tajam. Tumbal nyawa? Tidak langsung. Tapi tumbal rasa. Siapapun yang makan terlalu sering, akan kehilangan kesadarannya. Tubuhnya makin lemah. Tapi jiwanya jadi milik warung ini. Dan Bang Heri? Dia terlalu sering datang. Dan tak bisa berhenti.
Terakhir, malam itu, dia makan 3 porsi. Lalu, dia tak pernah kembali. Yeni berdiri. Wajahnya tegang. Ia menatap warung yang kini kosong karena hujan. Bu, saya harus bilang ini ke orang. Ini bukan warung makan. Ini perangkap. Kalau kamu bilang ke siapapun, mereka nggak akan percaya, kata Bu Marni pelan. Siapapun yang pernah makan di sini, dan merasa enak, mereka akan kembali. Bahkan kalau kamu larang. Karena rasa ini bukan cuma bumbu, tapi ikatan. Yeni menatap pintu dapur. Samar-samar ia mendengar suara seseorang merapal doa dari dalam. Suara Pak Indra terdengar lebih berat dari biasanya, seperti sedang memanggil atau menyiapkan sesuatu. Bu, kata Yeni akhirnya, saya datang bukan cuma untuk bicara, tapi juga untuk memperingatkan. Memperingatkan siapa? Semua orang, termasuk ibu. Karena saya yakin, tumbal itu tidak hanya diambil dari pelanggan, tapi dari siapapun yang dekat dengan warung ini, termasuk ibu sendiri. Mendengar itu, Bu Marni pucat. Tangannya gemetar. Kamu yakin? Saya pernah lihat kendi itu berdarah, Bu. Bukan rempah, tapi darah. Dan setiap kali makin ramai warung ini, bayangan di dapur makin sering muncul. Yeni menatap satu kali lagi ke arah kendi, lalu mengambil jaket dan keluar dari warung. Ia tak sempat berpamitan dengan Pak Indra, tapi ia yakin, malam itu, ia sudah mengusik sesuatu. Dan sejak ia melangkah keluar, ia tahu dirinya tidak akan aman. Di dalam warung, angin mendesis pelan dari bawah meja. Dan kendi tua itu mulai bergetar sendiri, seperti jantung yang berdetak. Beberapa tahun sebelum warung makan Padang itu berdiri di Kediri, tepatnya 5 tahun lalu, Pak Indra duduk sendirian di sebuah batu besar di tengah hutan pinus, di lereng Gunung Kelut. Hari sudah menjelang malam, kabut mulai turun perlahan. Tak ada sinyal ponsel, tak ada suara manusia, hanya desir angin yang membawa aroma lembab tanah dan ranting basah. Tubuhnya lelah, perutnya kosong sejak pagi, tapi matanya tetap fokus menatap mulut goa kecil di hadapannya. Goa itu tidak dalam, hanya cukup untuk satu orang duduk bersila. Namun dari lubangnya, keluar hawa dingin yang tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana, bukan binatang, tapi semacam kehadiran. Pak Indra sudah 3 hari berada di hutan itu, mengikuti petunjuk dari seseorang yang dikenal warga sebagai Mbah Setro. Seorang pria renta yang hidup menyendiri dan dipercaya menyimpan ilmu pesugihan tua dari zaman Mataram kuno. Pak Indra menemuinya atas saran seorang kenalan, setelah warung kecil yang ia buka di Jakarta bangkrut karena rugi dan dicurangi rekan bisnisnya. Hidupnya hancur. Ia butuh jalan pintas. Dan Mbah Setro memberinya jalan. Kamu siap ditinggal sendiri? Tanya Mbah Setro saat mengantarkannya ke depan goa. Siap, jawab Pak Indra tanpa ragu. Air kendi ini jangan kau habiskan. Nasi ini cukup untuk 2 hari. Hari ketiga kamu harus puasa penuh. Kalau kuat, dan kalau makhluk itu berkenan, kamu akan diberi tanda. Kalau tidak, ya, kau akan lenyap. Tanda seperti apa? Mbah Setro tersenyum kecil, tapi matanya kosong. Kau akan tahu sendiri. Makhluk itu tidak memberi dengan cuma-cuma. Ia meminta satu hal, rasa manusia. Pak Indra sempat bingung. Rasa manusia. Bukan dagingnya, tapi rasanya. Jiwa manusia punya rasa yang bisa diserap, bisa dimasukkan ke dalam makanan. Dan saat seseorang makan makanan yang sudah diberi rasa, itu, ia akan terus datang. Kecanduan. Sampai akhirnya, tubuhnya melemah, dan jiwanya terkuras. Lalu bagaimana saya mendapatkannya? Kamu tidak perlu membunuh siapapun. Kamu hanya perlu memberi jalan. Biarkan mereka datang sendiri. Biarkan mereka memilih sendiri. Tapi ingat, jangan pernah berhenti memberi.
Karena kalau berhenti, makhluk itu akan menagih, dan kamu akan jadi gantinya. 3 malam Pak Indra duduk dalam keheningan. Suara binatang malam dan gemerisik dedaunan jadi pengiring. Kadang ada suara kaki menyeret, kadang suara bisikan perempuan. Tapi ia tak pernah bergerak. Ia hanya duduk diam, menggenggam kendi tanah liat yang diberikan Mbah Setro. Malam ketiga, suhu turun drastis. Uap napasnya terlihat. Pak Indra merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dari balik kegelapan goa, muncul suara seperti suara anak-anak menangis. Kemudian bisikan yang berubah menjadi jeritan. Lalu senyap. Tiba-tiba, kendi di tangannya bergetar. Air di dalamnya meluap pelan, lalu berputar dengan sendirinya. Dari pusaran itu, muncul seberkas cahaya merah. Pak Indra menatapnya tanpa kedip. Dalam cahaya itu, muncul wajah. Bukan wajah manusia. Matanya hitam tanpa bola mata, kulitnya pucat seperti daging beku, dan mulutnya bergerigi kecil seperti gigi anak ikan. Makhluk itu tidak bicara, tapi langsung masuk ke dalam tubuh Pak Indra melalui tatapan. Detik itu juga, Pak Indra kehilangan kesadarannya. Ia terbangun di pagi hari keempat. Tubuhnya menggigil, tapi air kendi di pangkuannya masih utuh. Tapi kini air itu berwarna sedikit keruh, seperti tercampur rempah dan darah. Pak Indra tersenyum. Ia tahu, ia telah diterima. Saat kembali ke rumah, ia berubah. Wajahnya dingin. Gerak-geriknya pelan tapi tajam. Ia mulai mencoba memasak seperti biasa. Tapi setiap kali ia tambahkan air dari kendi itu, rasanya berubah. Lebih kaya, lebih tajam. Seperti ada kedalaman rasa yang tak bisa dijelaskan. Bahkan dirinya sendiri merasa lapar saat mencicipi masakannya. Bu Marni awalnya tak tahu. Tapi saat melihat perubahan drastis pada rasa gulai dan rendang yang dimasak suaminya, ia mulai curiga. Ini bukan bumbu biasa, katanya waktu itu. Pak Indra mengangguk. Ini dari pengorbanan. Tahun-tahun setelahnya, mereka berpindah kota. Dari Medan ke Pekalongan. Dari Pekalongan ke Jombang. Di tiap kota, mereka mencoba buka warung. Beberapa kali berhasil, tapi tak bertahan lama. Entah karena warung terbakar, entah karena pelanggan mulai bertingkah aneh. Setiap kali terlalu banyak tumbal, energi tempat itu akan rusak. Dan mereka harus pergi. Hingga akhirnya mereka tiba di Kediri. Sebuah tempat yang dianggap cocok oleh Pak Indra. Di persimpangan jalur kota, dekat pasar kecil, ada sebuah lahan bekas tambal ban. Mereka membeli lahan itu dengan uang sisa, dan membangun warung sederhana. Disitulah kisah ini dimulai. Bu Marni mulai melihat pola yang sama. Pelanggan pertama, kemudian pelanggan yang terus kembali. Lalu tubuh yang makin kurus, dan akhirnya menghilang. Ia mencoba berhenti, tapi setiap kali ia membuang air kendi, besok paginya kendi itu sudah penuh kembali. Setiap kali ia berniat tutup warung, suara tangisan mulai muncul dari dapur. Ia pernah mencoba membakar kendi itu diam-diam, tapi airnya menyembur seperti darah, dan suara jeritan memenuhi dapur selama 3 malam berturut-turut. Pak Indra semakin dalam terikat dengan perjanjian itu. Dan setiap tahun, ia harus datang kembali ke Gunung Kelut, membawa kendi itu, memberi sesajen, dan meminta izin untuk tetap berdagang. Tapi tahun ini berbeda. Saat ia datang ke goa yang sama, ia tidak lagi menemukan Mbah Setro. Hanya ada kain kafan terbakar di depan goa, dan bekas tanah yang menghitam. Makhluk itu sudah menunggu sendiri, tanpa perantara, tanpa batas. Pak Indra tersenyum, tapi ia tidak tahu bahwa perjanjian itu akan segera berubah. Karena setiap pesugihan ada batasnya, dan saat batas itu dilampaui, penagihan akan menjadi mutlak. Bukan uang, bukan rasa, tapi tubuh dan jiwa pelaku itu sendiri. Namanya Pak Triono, seorang pensiunan PNS yang tinggal tak jauh dari lokasi warung Pak Indra.
Ia dikenal sebagai pria ramah dan rutin menghabiskan waktu pagi dengan bersepeda atau mengobrol dengan warga sekitar. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, hidupnya lebih banyak dihabiskan sendiri. Salah satu rutinitas barunya adalah makan di luar, dan sejak warung Padang di pinggir jalan itu buka, ia nyaris setiap hari makan di sana. Awalnya, tak ada yang aneh. Pak Triyono hanya sesekali mampir, paling 2 kali seminggu. Tapi setelah 3 minggu berlalu, ia menjadi pelanggan tetap. Pagi, siang, atau malam, ia bisa datang kapan saja. Selalu memesan nasi rendang, sambal ijo, dan gulai ayam. Bahkan beberapa warga mulai menjulukinya Pak Rendang, karena obsesinya dengan lauk tersebut. Namun yang tak banyak orang perhatikan adalah perubahan fisiknya. Tubuh Pak Triyono yang semula berisi mulai terlihat lebih kurus. Wajahnya tampak tirus dan matanya menggelap. Saat mengobrol, ia menjadi pelupa. Ia pernah menyapa tetangganya 3 kali dalam sehari dengan kalimat sama, seolah tak sadar mereka sudah bicara sebelumnya. Lalu, pada suatu malam, ia menghilang. Hari itu, hujan turun deras. Warung Pak Indra tetap buka seperti biasa. Pak Triyono datang seperti biasa juga, mengenakan jaket parasut hijau tua dan payung hitam kecil. Ia memesan seperti biasa, duduk di pojok, dan makan dengan lahap. Beberapa pelanggan lain masih di tempat, dan Bu Marni mengingat dengan jelas. Pak Triyono sempat bicara sendiri sambil makan, suaranya pelan dan terdengar seperti berdoa atau menggumam. Setelah makan, Pak Triyono sempat berdiri, menatap kendi di rak selama beberapa detik, lalu melangkah ke arah belakang warung. Bu Marni sempat memanggil, "Pak, itu kemana?" Tapi Pak Triyono hanya mengangkat tangan tanpa menoleh. Pak Indra muncul dari dapur, menatap sejenak, lalu berkata dingin, "Biar saja." Malam itu, Pak Triyono tak pernah keluar dari warung. Keesokan harinya, tetangga dekat rumah Pak Triyono, Bu Lilis, merasa curiga. Biasanya, lelaki itu keluar rumah pukul 6 untuk menyapu halaman. Tapi pagi itu, pintu pagar masih terkunci, dan tak ada tanda kehidupan dari dalam rumah. Bu Lilis mengintip dari sela pagar. Motor Pak Triyono masih ada. Lampu teras masih menyala. Tapi tak ada jawaban ketika ia panggil-panggil dari luar. Ia memutuskan melapor ke ketua RT. Tak lama, 2 warga dan seorang polisi lingkungan mendobrak pintu depan. Di dalam, semua tampak rapi. Tidak ada tanda perampokan atau pencurian. Tapi Pak Triyono tidak ada. Dompetnya masih di meja. Ponselnya masih di tempat tidur. Tapi orangnya lenyap. Kabar itu cepat menyebar. Banyak warga kaget. Beberapa orang terakhir yang melihat Pak Triyono langsung mengingat. Dia terakhir terlihat di warung Padang Pak Indra. Bu Rasti, tetangga warung, langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingat betul malam itu ada suara seperti langkah kaki diseret dari belakang warung. Ada juga suara sesuatu yang jatuh berat, seperti tubuh besar menubruk tembok. Ia kembali mencatat semuanya di bukunya, tanggal kejadian, deskripsi suara, siapa yang terakhir datang ke warung. Nalurinya semakin kuat. Warung itu bukan sekadar tempat makan, tapi tempat menghilangnya jiwa manusia. Sementara itu, Bu Marni mulai tak bisa tidur. Ia merasa dinding dapur semakin tipis. Ia sering mendengar suara Pak Triyono, memanggil-manggil namanya dengan suara berat dan patah-patah. Kadang suara itu muncul dari belakang lemari dapur, kadang dari bawah lantai. Pernah sekali, tengah malam, ia mendengar suara sendok dan piring beradu sendiri di rak saji. Saat ia menoleh, rak itu kosong. Tapi kendi di rak justru basah, seperti habis diteteskan cairan merah. Ia mencoba bertanya kepada Pak Indra. Kamu tahu Pak Triyono kemana?" Tanyanya hati-hati. Pak Indra hanya menoleh sekilas, lalu kembali menyeduh air. "Dia sudah kenyang," jawabnya pelan. "Maksudmu?" "Dia tidak lapar lagi. Itu saja." Bu Marni menutup mulutnya. Ia menangis dalam diam.
Tapi ia tahu, air mata takkan bisa menghapus perjanjian yang sudah diteken oleh jiwa mereka sendiri. Seminggu setelah hilangnya Pak Triyono, detektif swasta yang disewa oleh keponakan korban datang menyelidiki. Lelaki muda itu memperkenalkan diri sebagai Rangga, mengenakan jaket coklat dan tas selempang lusuh. Ia berpura-pura sebagai pelanggan, membeli nasi padang dan duduk sambil mengamati suasana. Ia mencatat setiap gerak Pak Indra. Ia mencatat setiap pelanggan yang datang. Dan malam itu, saat ia duduk sendirian sambil makan gulai ayam, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan dari rasanya, karena rasa itu terlalu nikmat untuk disebut aneh, tapi dari aroma di belakang warung. Ada bau yang terlalu familiar, yang pernah ia temui dalam penyelidikan kasus pembunuhan. Bau darah manusia. Saat ia berdiri dan berjalan ke arah belakang pura-pura buang air, ia menemukan pintu dapur terkunci dari dalam. Tapi ia sempat mengintip dari lubang kecil di sisi jendela. Di dalam, ia melihat kilatan cahaya merah, dan bayangan tubuh manusia tergantung di atas kendi. Kepalanya terbalik, matanya kosong, dan tubuhnya mengenakan jaket parasut hijau tua. Nama lengkapnya Rangga Prasetyo, 29 tahun, seorang jurnalis investigasi dari media daring independen yang fokus mengungkap kasus-kasus kriminal tersembunyi di daerah. Ia sudah menangani banyak laporan tentang penghilangan orang secara misterius, mulai dari penipuan hingga kultus sesat. Tapi sejak menerima laporan dari keponakan Pak Triyono, kasus warung Padang di Kediri ini terasa berbeda. Ada yang tidak kasat mata. Ada atmosfer yang lebih gelap dari sekadar kriminal biasa. Sudah seminggu Rangga menyamar sebagai pelanggan. Ia makan sekali sehari di warung Pak Indra, selalu dengan menu berbeda untuk menghindari kecurigaan. Ia mencatat pola pembelian, pelanggan tetap, hingga siapa saja yang bekerja di dapur. Anehnya, tak ada karyawan sama sekali. Semua diurus Pak Indra dan istrinya sendiri. Dari belanja sampai bersih-bersih, mereka seperti tak butuh bantuan. Satu hal yang membuat Rangga makin curiga adalah aroma khas dari dapur, campuran wangi rempah kuat dengan sesuatu yang lebih tajam, lebih menusuk, mirip seperti aroma darah basah yang sudah beberapa kali ia temui di lokasi TKP pembunuhan. Malam itu, Rangga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Sekitar pukul 11 malam, saat lampu warung mulai redup dan tirai sudah ditutup, Rangga mendekati warung dari sisi belakang. Ia sudah mengamati selama beberapa malam. Pak Indra biasa menyendiri di dapur sekitar pukul 11, kadang hingga lewat tengah malam. Tidak ada aktivitas keluar masuk, tapi suara samar dari dapur sering terdengar, seperti suara orang membaca mantra, atau seseorang menangis teredam. Dengan senter kecil dan kamera saku tersembunyi di jaketnya, Rangga menyelinap lewat gang kecil di belakang warung. Ia berhenti di balik tumpukan kardus dan genteng rusak. Dari celah dinding kayu yang sedikit terbuka, ia mengintip ke dalam dapur. Apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Di dalam dapur, Pak Indra berdiri di depan kendi besar yang ditempatkan di atas alas batu. Di sekitarnya, ada lilin hitam yang menyala dengan nyala api kebiruan. Pak Indra tidak mengenakan atasan, di tubuhnya terlukis simbol-simbol aneh, seperti aksara kuno, dengan tinta merah pekat. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebilah pisau kecil. Ia mulai membaca mantra lirih. Suaranya naik turun, dengan ritme yang tidak seperti bahasa manusia biasa. Kemudian, ia meneteskan darah dari jarinya ke dalam kendi. Tiba-tiba air kendi itu beriak, dan keluar suara. Bukan gema, bukan angin, tapi suara seperti napas berat, dan kemudian terdengar jelas. Belum cukup. Satu lagi. Jiwa baru. Sebelum bulan mati. Pak Indra mengangguk pelan, lalu menyeka darah dari jarinya. Tapi yang membuat Rangga makin gemetar adalah benda-benda di sekeliling kendi. Potongan kain kafan yang masih lembab, tulang jari manusia, dan mangkuk kecil berisi darah segar yang terus menguap seolah baru diteteskan. Saat itu juga, Rangga sadar ini bukan warung biasa. Ini tempat pesugihan hidup,
Dan makanan yang dijual bukan sekadar rendang atau gulai. Ini adalah media pemindahan energi jiwa. Tapi sebelum Rangga bisa mengambil foto, ia mendengar suara dari belakang. "Ngapain kamu di situ?" Rangga menoleh dan mendapati Bu Marni berdiri dengan senter di tangan. Wajahnya letih, tapi matanya tajam. Ia tidak terkejut, seolah sudah menduga ada orang yang mengintai. Rangga terdiam beberapa detik, lalu menarik napas. "Saya wartawan. Saya tahu apa yang terjadi di dalam warung ini. Dan saya tahu, Ibu tidak sepenuhnya setuju dengan yang dilakukan suami Ibu." Bu Marni memejamkan mata. Ada air mata yang jatuh, tapi cepat ia hapus. "Kamu pikir kamu orang pertama yang tahu ini?" tanyanya pelan. "Sudah ada yang coba mengungkap. Tapi semua gagal. Dan mereka yang gagal, tidak pulang." Rangga menelan ludah. "Saya cuma ingin tahu kebenaran. Setidaknya, memberi kejelasan pada keluarga korban. Mereka butuh alasan. Bukan hanya hilang begitu saja." Bu Marni memandangi pintu dapur. Dari balik celah, suara Pak Indra masih terdengar merapal mantra. "Ibu bisa bantu saya. Bukan hanya untuk korban, tapi untuk menyelamatkan diri Ibu sendiri." Suasana hening. Angin malam menusuk kulit. Kemudian Bu Marni bicara pelan. "Aku tidak bisa bantu langsung. Tapi aku bisa beri kamu akses." Ia merogoh saku celemeknya, mengeluarkan kunci kecil berkarat. Pintu bawah. Di belakang dapur, di bawah rak piring, ada pintu kecil ke ruang bawah tanah. Pak Indra menyembunyikan sesuatu di sana. "Tapi hati-hati, kamu tidak boleh bawa keluar benda apapun. Cukup lihat dan rekam." Rangga menerima kunci itu dengan hati-hati. Tapi sebelum pergi, Bu Marni menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu terlalu lama di dalam, dia akan tahu. Dan kalau kamu tertangkap, saya tak bisa bantu." Pukul 1 dini hari, Rangga kembali. Dengan jantung berdebar dan senter yang dibungkus kain agar tidak terlalu terang, ia menyelinap masuk ke belakang warung dan membuka lantai kayu di dapur seperti petunjuk Bu Marni. Di bawah lantai, ada tangga menurun yang lembab, licin, dan gelap gulita. Ia menuruni perlahan, langkah demi langkah. Suara seperti air menetes terdengar dari kejauhan. Suasana semakin sunyi, dan udara makin berat, seperti memasuki ruang tanpa oksigen. Setelah turun sekitar 7 meter, ia sampai di ruang sempit berbatu. Dindingnya basah, dan di bagian tengah ruangan itu, berdiri sebuah altar dari batu tua, dikelilingi simbol-simbol yang digores dengan darah kering. Tapi yang paling mengerikan adalah lemari besi di pojok ruangan. Saat Rangga mendekat dan membukanya perlahan, ia melihat puluhan gulungan kain kafan. Masing-masing diikat rapi, dan dari satu gulungan yang terbuka sedikit, menjulur sepotong jari tangan membiru. Jari itu memakai cincin, dan Rangga mengenali cincin itu. Itu cincin milik Pak Triono. Sejak malam itu, wajah Rangga tak pernah lagi tenang. Ia memang berhasil kembali dari ruang bawah tanah dengan selamat, tapi bayangan jari Pak Triono yang menjulur dari gulungan kain kafan terus membayanginya. Cincin perak itu, dengan ukiran kecil bergambar burung merak, ia melihatnya sendiri beberapa minggu lalu di jari Pak Triono, saat lelaki tua itu menyodorkan tangan untuk salaman. Tak ada lagi keraguan. Warung ini telah menelan nyawa manusia. Namun satu hal yang membuat Rangga belum bisa bertindak adalah bukti nyata. Foto atau video dari ruang bawah tanah gagal ia rekam karena gangguan teknis. Entah karena medan magnet, sinyal terganggu, atau memang pengaruh gaib yang merusak perangkat digital. Satu-satunya cara adalah kembali. Kali ini, masuk ke dapur saat jam operasional. Siang hari, warung tampak seperti biasa. Pelanggan bergantian datang, antre di depan etalase kaca, memilih rendang, dendeng, gulai otak, atau ayam balado. Suasana ramai, tapi di balik riuh itu, aura aneh tetap terasa. Seperti udara yang terlalu lengket, atau suara sendok yang seperti lebih nyaring dari seharusnya.
Rangga datang sebagai pelanggan biasa. Ia duduk di pojok, berpura-pura sibuk menulis di buku catatan kecilnya. Tapi matanya awas. Ia menunggu momen di mana dapur ditinggal sebentar. Namun yang membuatnya bingung, pintu dapur selalu tertutup rapat, bahkan saat sedang memasak. Tak seperti dapur warung lain yang biasanya terbuka agar pelanggan bisa melihat kesibukan di dalam. Beberapa menit kemudian, keberuntungan datang. Seorang pelanggan tiba-tiba menjerit, seekor kecoa besar merayap dari bawah meja. Suasana mendadak panik. Bu Marni keluar dari dapur untuk membantu. Pak Indra terlihat di teras depan, sedang menegur tukang sayur yang telat mengantar bahan. Itu momen yang ditunggu Rangga. Dengan langkah cepat tapi tenang, ia menyelinap ke belakang meja dan membuka pintu dapur secara perlahan. Dapur itu tidak seperti dapur biasa. Langit-langitnya lebih rendah. Cat temboknya kelabu kehijauan, dan beberapa bagian tembok menghitam karena asap atau jamur. Bau rempah menyengat, tapi bercampur dengan bau besi karat dan amis yang menyelusup ke lubang hidung. Di sudut ruangan, ada kendi besar yang sebelumnya ia lihat dari luar. Kali ini lebih dekat, Rangga bisa melihat detailnya. Permukaan kendi dipenuhi guratan-guratan seperti cakaran kuku. Di bawahnya ada genangan cairan merah kental, entah darah atau cairan ritual. Rak dapur tampak biasa, tapi saat Rangga membuka salah satu lemari, ia menemukan deretan toples kaca berisi potongan organ kecil. Hati ayam, jantung, dan entah apa lagi. Namun yang membuatnya gemetar, di antara toples itu, ada satu berisi tulang kecil dengan bekas cincin di ujungnya. Ini bukan dapur. Ini altar, gumamnya lirih. Ia membuka saku jaket, mengambil kamera saku cadangan, dan mulai merekam. Satu demi satu, kendi, toples, lantai dapur, simbol di dinding. Tapi saat ia mengarahkan kamera ke kendi dan menyalakan lampu flash, klik, lampu tiba-tiba padam. Dan dari kendi, muncul asap hitam. Asap itu bergerak seperti punya nyawa, membentuk tangan-tangan yang menjulur ke arah Rangga. Suara dari dalam kendi mulai terdengar, suara tawa kecil, suara tangis bayi, dan suara lelaki tua yang menggeram. Keluar, bisik suara itu dari dalam asap. Ini bukan untukmu. Rangga panik. Ia mundur beberapa langkah, menabrak rak piring. Piring pecah, suara keras menggema keluar dapur. Pintu dibuka dengan kencang. Pak Indra berdiri di ambang pintu, matanya merah, napasnya berat. Kamu, ngapain di sini? Rangga terdiam. Tak ada alasan logis yang bisa ia ucapkan. Pak Indra menatapnya tanpa ekspresi. Kamu wartawan, ya? Rangga mengangkat tangan pelan. Saya cuma ingin tahu kebenarannya, Pak. Pak Indra tak langsung marah. Ia justru tertawa kecil. Tapi tawanya dingin dan getir. Kebenaran? Dunia ini tidak butuh kebenaran. Yang mereka butuhkan adalah rasa dan uang. Langkah Pak Indra mendekat, perlahan. Saya kasih kamu pilihan. Pergi sekarang. Lupakan semua. Atau kamu jadi bagian dari rasa itu sendiri. Tiba-tiba, Bu Marni masuk dan berdiri di depan Rangga. Cukup, Mas. Jangan tambah lagi. Dia sudah lihat semuanya, Marni. Justru karena itu, kita sudah melampaui batas. Kalau kamu tambah satu lagi, perjanjian itu hancur. Pak Indra menatap istrinya dengan sorot tajam, tapi tak berkata. Sementara itu, Rangga perlahan mundur. Kamera masih di tangan. Ia sadar, ia selamat hari ini, tapi takkan bisa kembali lagi. Malamnya, ia menulis catatan panjang di laptopnya. Ia merangkum semua temuan, lengkap dengan gambar, deskripsi, dan analisis dari suara rekaman yang sempat ia tangkap. Tapi saat hendak mengirimkan laporan ke kantornya lewat email, jaringan tiba-tiba mati. Laptop restart sendiri. File yang tadi lengkap hilang. Semua dokumen, foto, video, seolah tak pernah ada. Hanya tersisa satu hal,
bau rendang yang tiba-tiba muncul dari balik tasnya, dan Kendi yang tergambar samar dalam foto terakhir di ponselnya. Hari itu adalah hari Minggu. Cuaca terik, dan seperti biasa, warung Pak Indra ramai oleh pelanggan yang mengantre sejak pagi. Warung itu sudah dikenal luas, bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencoba kelezatan rendangnya yang melegenda. Seorang pelanggan baru, Dina, perempuan muda asal Tulungagung yang sedang kuliah di Kediri, datang bersama dua temannya. Mereka baru saja selesai kegiatan kampus dan memutuskan mampir karena warung itu viral di media sosial. Rendangnya katanya enak banget. Katanya bikin ketagihan, ucap temannya, Yuni. Dina hanya mengangguk. Ia sebenarnya tak terlalu lapar, tapi ikut saja demi kebersamaan. Mereka duduk di meja nomor 3. Pak Indra sendiri yang melayani mereka, seperti biasa dengan senyuman kecil dan suara datar. Bu Marni terlihat di dapur, tapi matanya lebih sering menunduk, seakan tak ingin terlibat. Tak lama kemudian, makanan datang. Gulai ayam, rendang, sambal balado, dan daun singkong. Saat suapan pertama masuk ke mulut Dina, ia langsung memejamkan mata. Rasa yang sangat kuat, seperti menusuk indera pengecap. Ada kenikmatan aneh yang bukan sekadar dari bumbu, tapi seperti mengandung emosi, rasa hangat, rindu, takut, dan kesedihan. Yuni tertawa, wah, enak banget ya, sampai merem segala. Tapi Dina tidak menjawab. Matanya tetap terpejam. Tangannya mengepal. Tubuhnya mulai bergetar. Din, kamu kenapa? Tanya teman satunya lagi, Rizka. Tiba-tiba, Dina menghentak meja, hingga piring berjatuhan. Matanya terbuka, tapi kini matanya putih semua. Dari mulutnya keluar suara berat, parau, bukan suara perempuan. Aku masih di sini. Semua orang di dalam warung membeku. Beberapa berdiri kaget, yang lain mundur panik. Seseorang menjatuhkan sendok dan lari keluar. Suasana jadi gaduh. Dina berdiri perlahan, tubuhnya kaku. Ia menatap Pak Indra langsung, lalu menunjuk dengan jari gemetar. Kau telah mengambilku. Kau telah menyuapi mereka dengan rasa jiwaku. Pak Indra berdiri diam, wajahnya gelap. Tapi Bu Marni langsung keluar dari dapur dan berusaha mendekati Dina. Maafkan kami, bisik Bu Marni sambil meneteskan air mata. Dina tertawa keras, lalu suaranya berubah menjadi jeritan. Triono, Sarminah, Wahyudi, Nur Rahmah, semua kami masih di sini. Setelah menyebut nama-nama itu, tubuh Dina jatuh ke lantai. Ia kejang, lalu tak sadarkan diri. Rangga, yang kebetulan datang 5 menit setelah kejadian, langsung dikerubungi warga sekitar. Ia mencoba masuk, tapi polisi lokal sudah tiba dan memisahkan kerumunan. Ada yang kesurupan di dalam. Katanya nyebut nama orang-orang yang hilang beberapa bulan lalu, kata salah satu saksi. Rangga mencatat semua nama yang disebut. Beberapa di antaranya memang terdata sebagai orang yang hilang secara misterius di sekitar Kediri dalam setahun terakhir. Yang mengejutkan, nama Wahyudi adalah nama sepupu dari Pak Triono yang sempat menghilang lebih dulu. Dan Nur Rahmah adalah guru TK yang juga sempat dilaporkan hilang 3 bulan lalu, terakhir diketahui sempat makan di warung ini. Dina dilarikan ke puskesmas dalam keadaan pingsan. Setelah sadar, ia mengaku tak ingat apa-apa sejak suapan pertama. Namun satu hal yang ia ucapkan kepada perawat membuat bulu kuduk berdiri. Saya mimpi berada di ruang gelap, penuh tulang, dan suara orang menangis. Di tengah ruangan ada kuali besar, dengan mata manusia di dalamnya. Perawat yang mendengarnya hanya diam. Keesokan harinya, Pak Indra menutup warung lebih awal. Tak ada penjelasan resmi. Spanduk warung masih terpasang, tapi jendela ditutup kain hitam. Orang-orang mulai berbisik. Sebagian percaya itu cuma kebetulan. Tapi sebagian lagi, terutama warga sekitar, mulai yakin warung itu membawa kutukan.
Bu Rasti mencatat semua kejadian dalam bukunya. Kali ini ia menyelipkan surat kecil di bawah pintu rumah Rangga. Mas Rangga, nama-nama yang disebut Dina adalah nama-nama yang pernah saya lihat masuk ke warung, tapi tak pernah saya lihat keluar. Saya tidak punya bukti, hanya catatan. Tapi saya tahu, ini bukan sekadar warung. Tolong selamatkan Bu Marni. Saya yakin dia masih punya hati. Malam harinya, Rangga kembali menelusuri semua foto-foto hasil kunjungannya. Namun semua rekaman dari dapur tetap rusak. Foto-foto altar bawah tanah juga kabur. Tapi satu hal yang ia simpan diam-diam, potongan kain dari lemari bawah tanah, ia simpan dalam kantong plastik khusus. Ia berniat menyerahkan kain itu ke laboratorium forensik minggu depan. Tapi dalam hati, ia tahu, bukti nyata tidak akan cukup. Yang dibutuhkan bukan hanya bukti, tapi pembuktian spiritual. Dan untuk itu, ia tahu, harus kembali ke warung itu sekali lagi, saat ritual puncak dilakukan. Sebab dari apa yang terjadi pada Dina, bisa disimpulkan satu hal, pintu antara dunia manusia dan dunia jiwa mulai terbuka. Dan jika tidak ditutup segera, akan ada lebih banyak yang terseret ke dalamnya. Hujan turun deras malam itu. Jalanan becek dan sepi. Warung Padang Pak Indra tampak gelap, hanya diterangi satu lampu redup di terasnya. Sejak insiden kesurupan yang menimpa Dina, warung itu tidak lagi seramai dulu. Pelanggan mulai menghilang satu persatu. Orang-orang menghindar, takut dengan gosip yang semakin menjadi-jadi. Tentang tulang di dapur, tentang kendi berisi darah, tentang pelanggan yang tak pernah pulang. Di dalam warung, Bu Marni duduk sendirian. Pak Indra belum pulang. Sejak 2 hari lalu, ia sering pergi malam-malam, entah kemana. Kadang pulang dini hari dengan pakaian basah dan mata merah seperti habis menangis atau tertawa sendiri. Bu Marni tahu, suaminya sedang menyiapkan ritual terakhir, ritual yang pernah diceritakan makhluk itu melalui mimpi. Dan malam itu, ia membuat keputusan. Ia ingin menghentikannya. Atau setidaknya, menebus dosa yang sudah terlalu lama ia diamkan. Pukul 9 malam, ia mengirim pesan singkat ke nomor yang disimpan secara diam-diam di balik laci meja saji. Mas Rangga, saya ingin bicara. Sekarang, di warung, sendiri. Tak lama kemudian, lelaki muda itu datang. Basah kuyup, dengan napas ngos-ngosan. Ia masuk ke dalam warung, duduk di bangku depan, dan hanya menatap Bu Marni tanpa kata. Bu Marni menyeduhkan teh hangat. Tangannya gemetar. Matanya bengkak karena kurang tidur. Ia membuka percakapan dengan suara lirih. Saya mau cerita semuanya, Mas. Rangga hanya mengangguk. Aku dan suamiku dulu tinggal di Jakarta. Kami buka warung kecil di Pasar Kaget, tapi sering ditipu orang. Hutang menumpuk. Sampai suatu hari, dia bilang ingin pergi ke Gunung Kelut, katanya untuk menenangkan diri. Bu Marni menarik napas dalam. Tapi sejak pulang dari sana, dia berubah. Dia jadi pendiam. Tapi masakannya berubah juga. Terlalu enak. Terlalu menyesatkan. Ia mulai bercerita dari awal, tentang kendi misterius, tentang air yang bisa memanggil rasa manusia, tentang bagaimana suaminya berkomunikasi dengan entitas dari Gunung Kelut, dan tentang syarat tumbal jiwa yang harus diberikan secara rutin agar pesugihan terus memberi berkah. Awalnya aku tak tahu. Aku pikir dia hanya belajar resep baru. Tapi malam demi malam, aku mulai dengar suara-suara dari dapur. Suara orang menangis, suara bayi merengek, suara perempuan minta tolong. Tapi tiap aku tanya, dia cuma bilang, itu bayangan rasa. Lama-lama aku tahu, itu bukan bayangan, itu roh korban. Rangga mencatat setiap kalimat. Tapi tatapannya tetap tertuju pada wajah Bu Marni, yang kini basah oleh air mata. Kenapa ibu tidak kabur? Bu Marni tersenyum getir. Aku pernah coba. Waktu itu di Jombang. Aku bawa kabur kendi itu, aku buang ke sungai. Tapi keesokan harinya,
Kendi itu sudah ada lagi di rak warung. Kering, tapi bau darahnya sama. Pernah coba lapor polisi? Dan bilang apa? Bahwa suamiku memasak nasi dengan rasa manusia? Mereka akan bilang aku gila. Beberapa wartawan pernah coba selidiki, tapi tidak ada yang pernah keluar dengan selamat, kecuali Mas. Rangga menelan ludah. Bu Marni melanjutkan. Dulu kami hanya pakai rasa dari mimpi. Tapi makin lama, makhluk itu menuntut lebih. Ia bilang rasa jiwa paling kuat adalah dari orang-orang yang makan dengan rasa syukur. Maka setiap korban dipilih, bukan secara acak, tapi mereka yang tampak bahagia saat makan. Semakin puas, semakin lezat rasanya bagi makhluk itu. Dan Pak Triono, dia terlalu sering datang, terlalu bahagia makan di sini. Rohnya mudah diserap. Dia tidak sadar, tapi tubuhnya makin lemah tiap hari. Sampai suatu malam, ia masuk ke dapur dan tidak pernah keluar lagi. Rangga membuka ranselnya, mengeluarkan potongan kecil kain kafan yang ia ambil dari lemari bawah tanah tempo hari. Ini saya ambil dari bawah. Saya rasa ini bagian dari ritual tumbal. Bu Marni menatap kain itu. Ia mengangguk pelan. Itu milik Sarminah. Korban pertama kami saat di Pekalongan. Dia makan 3 kali dalam sehari. 3 hari kemudian, dia seperti hilang ditelan bumi. Tapi suara jeritannya masih sering kudengar dari Kendi setiap malam Jumat. Apakah masih bisa dihentikan? Bu Marni terdiam lama. Lalu ia menjawab, pelan. Hanya satu cara, ritual terakhir harus gagal. Bagaimana caranya? Makhluk itu ingin tumbal, jiwa suci. Seseorang yang makan dengan rasa syukur tulus, tanpa pamrih. Jika tumbal itu tidak sesuai, atau jika ada yang mengganggu prosesnya, maka ritual akan gagal, dan perjanjian berakhir. Tapi konsekuensinya, semua yang terlibat akan ditagih. Maksud ibu juga akan? Bu Marni tersenyum lelah. Itu harga yang pantas. Aku sudah membiarkan ini terlalu lama. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari depan warung. Pak Indra. Bu Marni berdiri. Cepat pergi, Mas Rangga. Malam ini ritualnya. Dia akan cari tumbal terakhir. Tapi aku sudah siapkan sesuatu. Kalau kamu mau bantu, datang besok malam. Setelah semuanya selesai. Rangga menatapnya, ragu. Tapi ia tahu, malam ini bukan waktu untuk konfrontasi. Ia meninggalkan warung dalam hujan. Dan di dalam, Bu Marni duduk kembali di kursi, menatap kendi besar yang kini mulai bergetar sendiri. Dari dalamnya, muncul suara berat. Tumbal terakhir telah dipilih. Malam menjelang. Langit Kediri tampak muram meski tak turun hujan. Di warung Padang milik Pak Indra, lampu tak menyala seperti biasanya. Tirai ditutup rapat, papan nama diturunkan, dan tidak ada pelanggan yang terlihat. Tapi di dalam warung, kehidupan justru terasa lebih padat dari biasanya, bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang lain. Pak Indra berdiri di dapur. Tubuhnya telanjang dada, dilumuri ramuan hitam lengket yang memancarkan bau menyengat. Di sekelilingnya, lilin hitam dinyalakan melingkar. Di tengah dapur, kendi pusaka diletakkan di atas tikar putih yang sudah dibubuhi bunga 7 rupa. Di dalam kendi, cairan merah pekat beriak, mengeluarkan aroma anyir bercampur belerang. Di tangannya, Pak Indra menggenggam pisau kecil berukir, yang selama ini disimpan rapat dalam peti bawah altar batu. Malam ini adalah malam bulan mati, malam paling kuat untuk memperbarui perjanjian dengan makhluk pesugihan dari Gunung Kelut. Ritual ini bukan hanya untuk memperkuat ikatan, tapi juga untuk menaikkan level tumbal, bukan hanya rasa jiwa, tapi jiwa utuh. Korban yang terpilih, seorang bocah yatim piatu yang baru saja diajak bekerja sebagai kuli dapur beberapa hari lalu. Anak itu baru berumur 12 tahun. Lugu, tak tahu apa-apa. Baru tadi sore,
Anak itu mengupas bawang di belakang dapur sambil tersenyum, mengucap, "Terima kasih sudah dikasih kerjaan." Dan senyum itulah yang dicari makhluk itu, syukur yang tulus, jiwa yang bersih. Di tempat lain, Rangga tak bisa tidur. Ia bolak-balik di kamar kontrakannya, membaca ulang semua catatan, rekaman, dan petunjuk dari Bu Marni. Ada satu kalimat yang terus terngiang di pikirannya. Jika ritual terganggu, perjanjian akan berbalik, dan semua yang terlibat akan ditagih. Pukul 11 malam, ia keluar. Dengan membawa kamera tersembunyi, pemotong kawat, dan sebuah liontin kecil pemberian dukun lokal yang pernah ia bantu dalam penyelidikan sebelumnya, ia menuju warung Pak Indra. Kali ini, bukan sebagai wartawan, tapi sebagai saksi sekaligus pengacau. Sementara itu, Bu Marni berdiri di dapur, memperhatikan suaminya yang tengah merapal mantra. Bibir Pak Indra bergerak cepat, suaranya dalam dan berat, diselingi dengungan halus dari dalam kendi. Tiba-tiba, cairan di dalam kendi menyembur ke atas, muncul bayangan wajah-wajah manusia yang terjerat jeruji, menangis tanpa suara. Pak Triono, Nur Rahmah, Sarminah. Mereka semua terlihat di dalam pusaran darah. Makhluk itu bicara melalui kendi. "Beri aku satu lagi, yang bersih, yang bersyukur." Pak Indra mengangguk. Ia menoleh pada bocah kecil yang duduk di pojok dapur, tertidur kelelahan. Saat ia melangkah membawa pisau ke arah bocah itu, Bu Marni berdiri menghalangi. "Cukup, Mas. Jangan anak itu." Pak Indra menatap istrinya dengan dingin. "Ini jalan kita. Satu lagi. Hanya satu. Setelah ini, semuanya sempurna." "Enggak, Mas. Kita udah salah dari awal. Mereka semua bukan hanya korban. Mereka manusia. Dan kamu bukan Tuhan." Pak Indra mendorong istrinya dengan kasar. Bu Marni terjatuh, mengenai panci dan menjatuhkan lilin. Api menyambar kain tikar. Bau dupa bercampur gosong memenuhi ruangan. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka keras. Rangga masuk. Tangannya menggenggam liontin kecil, wajahnya pucat, tapi penuh tekad. Pak Indra menatapnya, matanya merah. "Kamu, wartawan sialan." "Berhenti, Pak. Ritual ini salah. Makhluk itu bukan membawa rezeki, tapi menyerap jiwa. Dia menipumu." Pak Indra tertawa kecil. "Aku sudah tahu. Tapi aku tak peduli. Warung ini, hidupku. Rezekiku. Tidak ada yang bisa menghentikannya." Tiba-tiba, kendi bergemuruh. Cairan di dalamnya menyembur lebih tinggi. Dari pusaran darah, muncul tangan-tangan hitam yang menjulur ke udara. Suara dari dalam kendi menggelegar. Tumbal tidak sesuai. Jiwa rusak. Gangguan dari luar. Perjanjian batal. Pembalikan dimulai. Pak Indra menoleh ke kendi, panik. "Tidak. Ini belum selesai. Aku masih bisa perbaiki." Tapi semuanya sudah terlambat. Dari dalam kendi, muncul sosok tinggi besar, hitam, bermata banyak. Tangannya panjang, kukunya seperti sabit. Makhluk itu menggeram, dan satu persatu nama-nama korban muncul dari kegelapan. Wajah-wajah mereka menyeringai, berteriak, dan menuding Pak Indra. "Kau tumbalnya." Pak Indra berteriak. Ia mencoba lari, tapi makhluk itu menyeretnya masuk ke dalam kendi yang kini membesar dan berubah menjadi liang gelap tak berdasar. Jeritannya menggema, lalu hilang. Kendi meledak. Darah muncrat ke dinding. Semua lilin padam. Api menyala di sudut dapur, tapi Bu Marni dan Rangga berhasil menarik bocah itu keluar lewat pintu belakang. Beberapa menit kemudian, api menjalar ke seluruh warung. Warga sekitar datang, panik, mencoba memadamkan. Tapi warung itu terbakar cepat, seolah takdirnya memang harus musnah malam itu. Di tengah keramaian, Rangga menatap Bu Marni. "Ibu bisa ikut saya. Saya bisa bantu selamatkan ibu." Tapi Bu Marni hanya tersenyum.
Saya sudah terlalu lama diam. Mas, biarlah saya di sini. Saya akan bersihkan sisa-sisa dosa ini, sampai warung ini jadi abu. Menjelang subuh, api padam. Yang tersisa hanya puing, abu, dan bau hangus bercampur darah kering. Di antara runtuhan, warga menemukan kendi retak. Di dalamnya tak ada darah, hanya cermin kecil. Dan dari cermin itu, samar-samar terlihat wajah Pak Indra, berteriak tanpa suara. Asap masih mengepul dari puing-puing sisa kebakaran malam itu. Warung Padang milik Pak Indra telah menjadi bangkai hitam, atapnya runtuh, dindingnya hangus, dan perabotan di dalamnya meleleh seperti lilin terbakar. Namun meskipun api telah padam, bau darah dan gosong daging masih melekat di udara. Tidak seperti kebakaran biasa, lebih menyerupai luka spiritual yang belum tertutup. Penduduk sekitar tidak ada yang berani mendekat. Bahkan petugas pemadam yang semalam membantu memadamkan api, memilih bungkam. Mereka semua merasakan satu hal yang sama, ada sesuatu yang belum selesai. Pukul 3 pagi, suara tangisan terdengar samar dari balik puing. Bukan tangisan manusia, tapi semacam ratapan panjang dan berulang, seperti suara banyak orang yang bersedih dalam satu nada serempak. Suara itu makin keras saat fajar mendekat, dan dari bekas dapur yang kini hanya lantai retak dan arang hangus, asap tipis mulai keluar lagi. Tapi bukan asap biasa. Asap itu berwarna keabu-abuan, meliuk perlahan membentuk bayangan manusia. Satu persatu, wajah-wajah itu muncul. Pak Triono, dengan tubuh kurus dan mata melotot. Sarminah, mengenakan baju tidur robek. Wahyudi, Nur Rahmah, dan puluhan lainnya. Mereka melayang-layang di antara puing, menatap satu titik, tengah dapur, seakan menunggu sesuatu. Dan dari dalam tanah yang retak itu, muncul tangan Pak Indra. Bukan tangan manusia lagi, tapi hitam legam, dengan kuku-kuku panjang dan jari yang bengkok. Ia bangkit perlahan dari dalam tanah, tubuhnya kini bersisik, matanya merah, mulutnya lebar hingga ke telinga. Pak Indra telah berubah. Makhluk itu bukan lagi manusia. Ia adalah hasil perjanjian yang gagal, tumbal yang ditagih balik. Tapi masih ada kesadarannya yang tersisa. Ia meraung, menjerit, lalu menyeret tubuhnya keluar dari tanah yang berasap. Dan malam itu, warung yang sudah mati hidup kembali. Di tempat lain, Rangga belum bisa tidur. Ia mengedit semua catatan dan rekaman yang tersisa, bersiap mengirimkan laporan panjang ke redaksi media tempatnya bekerja. Tapi setiap kali ia hendak mengunggah file ke server, sinyalnya hilang. Listrik berkedip. Laptop restart sendiri. Ini sudah terjadi 3 kali. Ketika ia memeriksa file terakhirnya, semua dokumen digital tentang Pak Indra dan pesugihan warung Padang menghilang. Tergantikan oleh satu file saja, dengan nama Kembali MP4. Dengan ragu, ia membuka file itu. Video itu buram, tapi memperlihatkan suasana dapur warung. Asap mengepul, dan dari dalam asap, terlihat Pak Indra dalam wujud barunya, merangkak perlahan sambil membawa kendi retak. Dari layar laptop, suara serak terdengar jelas. "Kau pikir bisa kabur, Rangga? Kau adalah bagian dari rasa ini sekarang." Laptop Rangga mati total. Lampu kamar padam. Dan dari luar jendela, terdengar suara ketukan 3 kali. Di lokasi bekas warung, warga sekitar mulai mengalami mimpi buruk secara massal. Beberapa mengaku melihat bayangan Pak Indra duduk di etalase sambil mengiris daging. Yang lain mengaku mencium bau rendang dari dapur rumah mereka, padahal tak sedang memasak. Seorang anak kecil bahkan ditemukan tengah malam berjalan mengelilingi puing sambil berkata, "Bu Marni sudah berdarah, tapi belum pergi." Bu Marni memang masih hidup, tapi ia kini berdiam di rumah kontrakan kecil, tak jauh dari lokasi bekas warung. Sejak malam kebakaran, ia menolak bicara dengan siapapun, hanya duduk di kursi, menatap kendi yang berhasil ia selamatkan. Kendi yang kini kosong dan retak, tapi masih mengeluarkan desisan kecil tiap malam Jumat. Pagi itu, tubuhnya lemas. Di cermin,
Ia melihat wajahnya pucat, matanya membengkak. Tapi bukan karena menangis. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Pak Indra. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, tepat pukul 12, terjadi hal yang belum pernah disaksikan warga Kediri sebelumnya. Api menyala dari puing warung tanpa sebab. Tidak besar, tapi cukup terang untuk menarik perhatian. Dari api itu, muncullah arwah-arwah korban. Satu persatu berjalan keluar seperti iring-iringan pengungsi. Mereka berbaris mengelilingi bekas warung, melantunkan bisikan, dan memanggil nama. Indra, Indra, waktumu selesai. Dan dari asap yang menebal, terdengar jeritan Pak Indra, bukan dari mulut, tapi dari perut bumi. Ia meraung, mencoba bangkit, tapi tubuhnya diseret kembali oleh tangan-tangan arwah yang lebih banyak, lebih kuat. Mereka menyeretnya ke tengah puing, tempat altar dulu dibangun. Dan tanah itu terbuka kembali, seperti liang kubur. Pak Indra diseret masuk, dan kali ini tak ada yang bisa menghentikan. Jeritannya memudar, menghilang, digantikan oleh sunyi total. Pagi harinya, lokasi warung dikepung garis polisi. Tapi tidak ada lagi yang ditemukan selain bekas darah yang membatu di lantai dan tulisan aneh yang tergores di dinding hangus. Rasa manusia adalah rasa terakhir. Malam itu, Rangga menuliskan artikel panjangnya. Tapi seperti sebelumnya, file itu gagal terunggah. Ia akhirnya mencetaknya dan mengirim salinan fisik ke kantor pusat, dengan catatan tangan di akhir. Kalau laporan ini tak pernah sampai, berarti cerita ini terlalu benar untuk dibaca manusia biasa. Dan di bawahnya, ia menambahkan satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Warungnya mungkin telah mati, tapi rasanya masih hidup. 3 minggu telah berlalu sejak malam berdarah itu. Warung Padang milik Pak Indra kini tak lagi berbentuk bangunan. Hanya puing-puing sisa kebakaran yang menghitam, ditumbuhi semak liar. Plang kayu bertuliskan, masakan Padang rasa kampung halaman, kini patah di tengah dan tersandar di batang pisang mati. Warga sekitar menyebut tempat itu sekarang sebagai tanah mati. Bukan karena tak subur, tapi karena tak ada yang mau menyentuhnya lagi. Semua orang seakan sepakat. Tempat itu harus dibiarkan seperti itu, tak boleh dibangun kembali. Namun, seperti biasa, rasa ingin tahu manusia tak bisa dikendalikan begitu saja. Rangga akhirnya menyelesaikan laporan panjangnya. Dalam bentuk tulisan fisik, bukan digital. Ia kirim melalui pos khusus ke kantor pusat media tempat ia bekerja di Jakarta. Laporan itu terdiri dari 47 halaman, lengkap dengan foto-foto hasil cetak dari kamera manual, sketsa denah warung, dan wawancara tertulis dengan Bu Marni. Judul laporannya sederhana, Rasa yang dihidangkan dari jiwa, investigasi pesugihan warung Padang di Kediri. Editor menerima laporan itu, membaca dengan mata terbelalak. Namun ketika hendak menerbitkannya, entah kenapa, perintah dari atasan lebih tinggi datang. Artikel ini tidak layak terbit. Jangan diganggu. Bahkan tanpa penjelasan. Bahkan tanpa diskusi. Laporan Rangga diarsipkan diam-diam. Sementara itu, suasana di sekitar lokasi warung makin sunyi. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan memilih pindah kontrakan. Bukan karena takut hantu, tapi karena gangguan fisik. Suara dentingan sendok tengah malam, bau daging terbakar, dan, yang paling mengerikan, mimpi makan nasi Padang, tapi saat suapan keempat, nasi berubah jadi daging manusia. Seorang anak kecil bahkan mengalami sleepwalking menuju bekas warung sambil berucap, "Aku lapar, Bu. Aku mau makan rasa itu lagi." Warga kemudian sepakat untuk menutup akses jalan gang ke bekas warung. Mereka menanam pohon pisang dan menaruh batu besar untuk menutup jalan kecil itu. Bu Marni, setelah malam kebakaran, sempat dirawat di rumah sakit jiwa ringan. Ia tak gila, tapi tak lagi ingin bicara. Satu-satunya kalimat yang ia ucapkan kepada psikolog sebelum diam total adalah, "Saya sudah bantu masak,
Tapi saya tidak pernah makan. Tak lama kemudian, ia menghilang. Menurut keterangan penjaga rumah sakit, seorang pria tua berjubah hitam datang malam-malam, menunjukkan surat keterangan pengasuhan, dan membawa Bu Marni pergi dengan mobil hitam tak bernomor. Sejak saat itu, jejak Bu Marni hilang. Beberapa media lokal sempat mencoba menelusuri kisah tragis itu, apalagi karena banyaknya korban hilang yang disebut dalam insiden kesurupan. Namun laporan-laporan itu menghilang dari internet satu persatu. Setiap artikel yang menyebut nama Pak Indra atau warung Padang di Kediri mengalami gangguan teknis, error saat dimuat, gambar buram, atau suara rekaman yang dipenuhi naus dan desisan asing. Satu jurnalis dari Surabaya, Bayu Santosa, sempat menulis ulang investigasi Rangga. Tapi 2 hari setelah artikelnya viral di media sosial, ia ditemukan tak sadarkan diri di kamar kosnya. Di dinding kamarnya tertulis dengan darah, "Rasa itu milik kami." Rangga pun memilih mundur. Ia pindah ke Bandung, meninggalkan semua dokumentasi dan hasil penelitiannya dalam brankas besi yang dikirim ke kantor hukum. Ia tahu, cerita ini bukan untuk dibongkar lebih dalam. Ia sudah terlalu jauh menyelam, dan hanya karena keberuntungan dan bantuan Bu Marni, ia masih bisa bernapas. Namun tiap malam Jumat, tepat pukul 2 dini hari, Rangga mendengar suara garpu dan sendok berdenting dari dapur kontrakannya. Padahal ia tinggal sendiri, dan tak pernah menyimpan peralatan makan dari warung itu. Sementara itu, bekas warung di Kediri perlahan dilupakan. Pemerintah daerah memasukkan lahan itu ke dalam daftar zona abu-abu, tanah yang tidak boleh dibangun, tidak boleh dijual, dan tidak tercatat secara resmi dalam rencana pengembangan wilayah. Namun sesekali, pengendara motor yang lewat jalan besar depan gang bekas warung melihat lampu menyala samar. Beberapa bahkan bersumpah melihat siluet seseorang berdiri di belakang etalase tua, dengan apron masak dan tatapan kosong, menunggu pelanggan datang. Dan di angin malam, suara itu kembali terdengar, sayup dan menusuk telinga. "Mau makan apa, Mas? Rendangnya masih hangat." 3 tahun telah berlalu sejak tragedi warung Padang milik Pak Indra tenggelam dalam api, darah, dan rahasia yang tak pernah terbuka sepenuhnya. Bekas lokasi warung itu kini hanya hamparan tanah liat berumput liar, diapit semak, dan ditandai oleh satu pohon pisang tumbuh miring, pohon yang ditanam warga untuk mengunci tanah itu. Namun waktu memang pelupa. Seiring berlalunya hari, jalan kecil menuju bekas warung mulai dilintasi kembali. Anak-anak muda nongkrong di dekat pohon pisang, berbagi kisah horor lokal sambil merekam konten. Dan pada akhirnya, seperti tempat-tempat angker lainnya di Indonesia, tempat itu tak lagi dianggap berbahaya, tapi menarik. Dan di saat itulah, muncul seorang pemuda bernama Adit. Adit, 27 tahun, perantau dari Madiun, baru menikah 6 bulan lalu. Ia dan istrinya, Dira, merantau ke Kediri karena melihat peluang usaha kuliner cukup menjanjikan. Mereka mengumpulkan tabungan untuk membuka warung makan kecil, dan melalui kenalan seorang pegawai kelurahan, mereka ditawari lahan kosong yang murah. Bekas bangunan yang sudah dibongkar total. Lokasinya strategis, dekat jalan utama, akses bagus, dan menurut informasi pegawai itu, dulu juga warung makan, tapi bangkrut karena kebakaran. Tidak ada yang menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa tahu apa-apa, Adit menerima tawaran itu. Dalam 2 bulan, ia dan istrinya mendirikan bangunan semi permanen dari kayu dan triplek. Sederhana, tapi cukup untuk dapur kecil dan 3 meja makan panjang. Mereka beri nama warungnya RM Sederhana Rasa Asli Kampung, bukan warung Padang. Adit sendiri bukan orang Minang. Masakannya pun lebih ke menu rumahan Jawa, sayur lodeh, ayam kecap, tempe bacem. Warung itu dibuka resmi pada hari Jumat Legi. Sejak pagi, pembeli mulai berdatangan. Tetangga-tetangga sekitar awalnya heran, tapi tak ada yang mau menyinggung masa lalu. Mereka menganggap, biarlah yang baru memulai hidup baru. Tapi mereka semua tahu,
Tanah itu tidak pernah benar-benar kosong. Hari pertama berjalan lancar. Bahkan penjualan cukup ramai. Adit dan Dira tampak bahagia, senyum mereka lebar, masakan mereka laris. Namun saat malam tiba, dan warung ditutup, Dira merasa ada yang aneh. "Adit, kamu tadi naruh apa di dapur? Kayak ada bau gosong daging." Adit menggeleng. "Enggak ada, kok. Aku malah nyium bau daun jeruk doang." Dira tidak menanggapi lebih jauh. Mereka pulang ke rumah kontrakan, tak jauh dari warung. Tapi tengah malamnya, Dira terbangun karena mendengar suara piring jatuh. Ia menyangka Adit ke dapur, tapi ketika ia memeriksa, Adit tertidur pulas di sebelahnya. Saat ia membuka jendela, ia melihat lampu di warung menyala sendiri. Hari kedua, pembeli lebih ramai. Beberapa bahkan berkata, "Wah, warung ini auranya mirip warung lama ya, rasanya beda, tapi tempatnya berasa familiar." Adit hanya tersenyum. Ia memang belum tahu. Tapi malam harinya, saat bersih-bersih, ia menemukan sendok berkarat terselip di bawah lemari dapur. Padahal semua peralatan baru. Yang aneh, di gagang sendok itu terukir samar tulisan, "Rasakan aku." Hari ketiga, seorang pria tua datang makan. Ia memesan nasi sayur asem dan telur balado. Setelah makan, ia menatap Adit lama sekali, lalu bertanya pelan, "Mas, dulu ini warungnya Pak Indra, ya?" Adit bingung. "Maaf, Pak, saya nggak tahu siapa." Pria itu mengangguk. "Ya, Mas nggak usah tahu. Tapi kalau nanti malam ada yang ngajak ngobrol dari dapur, jangan ditanggapi. Ya, kalau enggak, nanti masakannya ikut bicara." Adit tertawa canggung, mengira itu gurauan. Tapi pria tua itu hanya berjalan pergi, dan tidak pernah terlihat lagi. Hari keempat, hal-hal aneh mulai terasa. Panci tiba-tiba berisi kuah padang meski Adit merasa belum memasak. Ada daun singkong di atas piring, padahal warung mereka tidak menjual itu. Seorang pelanggan mengaku mencium bau rendang dari dapur, dan terseduh tanpa sebab. Yang paling mengejutkan adalah ketika Dira membuka rak bawah dapur, dan menemukan kendi kecil retak. Ia memanggil Adit. Mereka bingung. Tidak mungkin kendi itu ada di sana, karena rak itu mereka pasang sendiri. Kendi itu diam, tapi saat mereka menyentuhnya, cairan merah merembes keluar, perlahan membentuk wajah seseorang. Wajah pria dengan senyum lebar dan mata merah menyala. Wajah itu bicara tanpa suara. "Kalian sudah membangunkanku." Malam harinya, Adit dan Dira memutuskan menutup warung untuk sementara. Tapi ketika mereka hendak menurunkan spanduk, spanduk itu sulit dicopot. Sekrupnya seolah berkarat padahal baru. Kayu penyangganya terasa lebih berat. Bahkan saat Adit memukulnya dengan palu, papan itu tetap berdiri, seolah tak mau pergi. Dan tepat pukul 2 dini hari, mereka mendengar suara pelanggan. Tapi bukan di luar. Dari dalam dapur. "Mbak, ada rendang? Kayak dulu. Saya mau rasa yang sama kayak terakhir." Adit dan Dira saling menatap. Tubuh mereka gemetar. Mereka sadar, mereka tidak membuka warung baru. Mereka hanya melanjutkan warung lama. Dan dari luar, seorang bocah yang lewat dini hari mengintip dari celah kayu dinding. Ia melihat meja penuh makanan. Tapi makanan itu bukan ayam kecap atau sayur lodeh. Itu rendang, gulai, dendeng balado. Dan di balik etalase berdiri sosok pria dengan apron merah tua, wajahnya samar, matanya tajam, dan senyumnya tak pernah berubah. "Pak Indra kembali. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.